Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirva Afia, NIM 2020-143010, kelas 5A PGSD, mata kuliah Bimbingan Konseling di SD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Layanan dasar adalah sebutan bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor kepada pihak konseli, berupa proses pemberian bantuan berupa kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis, baik dilakukan secara klarifikal dan berkelompok guna mengembangkan kemampuan kliennya agar mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dan berkelanjutan. Layanan responsif merupakan suatu bentuk layanan yang sangat penting dan harus segera diberikan kepada pihak yang memerlukan, yaitu kepada konseli. Layanan perencanaan individual. Layanan ini merupakan suatu layanan yang dapat membentuk siswa dalam kegiatan belajarnya sehingga siswa mampu memahami setiap perkembangan pribadinya, memantau, merencanakan sekaligus bisa merumuskan suatu aktivitas yang berkaitan dengan masa depannya dengan tetap memperhatikan kelebihan dan kelemahan dirinya. Sehingga dengan hal tersebut, siswa juga dapat memiliki peluang dalam memahami lingkungannya. Layanan dukungan sistem merupakan suatu kegiatan bimbingan yang memiliki tujuan untuk menetapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan konseling. Kesatu, layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperan klien dalam lingkungan barunya. Kedua, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran sesuai dengan bakat kemampuan masing-masing. Layanan keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Kelima, layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian, ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya, dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal, menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan dan sosial di mana ia dapat memilih dan memutuskan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa konseling hanya ditunjukkan pada individu-individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya. Keenam, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial. Itu tidak disajikan dalam bentuk pembelajaran. Ketujuh, layanan konseling kelompok. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program BK adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bentuk kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tertuntas dengan konselor sebagai mediator. 9. Layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi aktivitas peserta didik atau sekolah. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.